Saya hadir di sini sepenuhnya. Saya siap mendengarkan tanpa menghakimi. Saya di sini sebagai konselor, siap melakukan sesi konseling hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, cuacanya juga bagus ya di luar. Sebelumnya terima kasih karena sudah berkenan hadir pada sesi konseling hari ini. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Salis Deklima di sini sebagai konselor dan sesi konseling kali ini yang akan memfasilitasi sesi konseling hari ini. Boleh sebelumnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Izin memperkenalkan diri, nama saya Ismail Barokah. Saya dari SMA 3 Tasikmalaya. Oke, dari Tasik juga ya, Iya. cukup dekat. Oke. Sebelumnya di sini saya sudah menerima intake inform yang ISMA pilih, dan di mana ISMA juga di dalam intake inform itu sudah menjelaskan mengenai permasalahan yang sedang ISMA alami, yaitu mengenai karir ya. Baik, nah sebelumnya sudah mengikuti sesi konseling? Belum pernah. Baik, di sini saya ingin menjelaskannya apa itu konseling. Konseling di sini itu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor dan konseli untuk membantu individu memahami diri, mengatasi permasalahan, mengambil keputusan dan mengembangkan potensi diri konseli secara optimal. Nah, di sini juga terdapat 3 asas yang saya tekankan dalam sesi konseling hari ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana asas tersebut itu segala informasi yang disampaikan oleh konseli itu tentunya akan dijaga dan tidak akan disebarluaskan tanpa adanya izin dari konseli itu sendiri. Nah, apakah ISMA sendiri mengizinkan saya untuk misalkan ada arju nih, boleh nggak dikasih tahu ke orang-orang tertentu? Baik, jadi cukup yang mengetahui itu hanya konselor dan konseli pada saat ini. Baik. Lalu yang kedua itu ada asas keterbukaan, yang dimana asas keterbukaan ini diharapkan konseli dan konselor itu bisa saling jujur dan terbuka dalam komunikasi. Lalu yang ketiga ada asas kesukarelaan. Di sini konseling ini dilakukan atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya paksaan. Nah, ISMA sendiri datang ke sesi konseling ini apakah keinginan sendiri? Ya, pengen saja. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya karena sudah mengikuti keinginan sendiri untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang ISMA alami. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelumnya? Untuk sesi konseling sendiri berapa sesi? Nah, untuk sesi konseling sendiri itu terdapat 4 sesi, yang mana satu sesinya itu berdurasi 40 sampai 45 menit. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Cukup. Baik, di sini sebelumnya saya izin merekamnya untuk memenuhi salah satu tugas saya sendiri, dan saya izin mencatat apa yang perlu dicatat nantinya. Diperbolehkan? Boleh. Baik. Sebelumnya dalam sesi konseling kali ini, apa sih tujuan ISMA mengikuti sesi konseling ini? Harapan ISMA itu apa? Harapan saya bisa memilih jurusan yang saya inginkan sesuai dengan potensi yang saya miliki. Baik, di sini kalau saya meminta kamu untuk menilai kebingungan ISMA dari skala 1 sampai 10 mengenai jurusan yang ingin ISMA ambil, di mana 1 itu ISMA itu sangat yakin dan 10 itu ISMA merasa sangat bingung, apa yang akan angka berapa yang akan ISMA? Di angka 7. Angka 7. Baik, angka 7 kenapa tuh angka 7? Karena saya masih bingung. Saya mengetahui potensi saya, tapi saya juga nggak tahu jurusan apa yang sebaiknya saya ambil. Baik, di sini ISMA itu merasa sangat bingung karena belum menemukan jurusan yang benar-benar ISMA yakin cocok untuk jadi ISMA. Iya betul. Rasanya seperti semua jurusan tuh kayak ada plus minus gitu. Jadi saya bingung. Nah, di sini ISMA terlihat cemas dan takut salah pilih, yang mana seolah-olah satu keputusan yang ISMA sekarang ambil itu akan menentukan seluruh masa depan ISMA ke depannya. Ya, jadi kayak sekarang juga saya kayak berat aja gitu, kayak memilih takutnya kesana salah atau kesini juga salah gitu. Baik, artinya
buat Isma itu memilih jurusan itu bukan sekadar memilih tempat kuliah, tetapi menyangkut jati diri dan rasa percaya diri kamu juga. Iya betul. Dan saya juga kadang kayak takut mengecewakan, terus kayak takut orang tua, saya juga takut menyesal, terus saya juga takut mengecewakan orang tua saya atas pilihan yang saya ambil nanti gitu. Baik, saya menangkap kebingungan memilih jurusan yang Isma alami saat ini. Kalau boleh tahu jurusan apa yang membuat Isma itu bingung? Yang membuat bingung saya itu sebenarnya saya itu ada dua pilihan ya. Saya tuh yang pertama tuh ingin masuk jurusan psikolog, saya yang kedua tuh ingin masuk jurusan sastra. Nah, di sini Isma merasa bingung antara dua pilihan jurusan, yang mana satu itu jurusan psikolog dan yang kedua itu jurusan sastra. Nah, kita lihat nih dari kedua jurusan tersebut, apa yang membuat Isma itu tertarik dengan kedua jurusan tersebut? Yang membuat saya tertarik yang pertama itu dari psikolog. Kalau psikolog sendiri itu saya sendiri suka mendengar orang lain kayak bercerita kayak gitu, saya suka gitu ya. Terus yang sama saya tuh kayak suka aja kalau melihat kepribadian kayak gitu. Terus kalau sastra sendiri, karena saya tuh dari dulu suka nulis gitu, kayak pengen lanjutin aja gitu, nulis gimana kayak gitu. Terus sama bahasanya juga gitu. Nah, baik, Isma di sini sudah menyadari ya bahwa alasan Isma memilih jurusan psikolog itu karena Isma suka mendengarkan, suka mempelajari mengenai kepribadian orang-orang, dan di sisi lain Isma suka dengan jurusan sastra itu karena Isma itu senang menulis. Nah, di sini kita lihat lagi Isma itu sebetulnya lebih suka cenderung itu ke mendengarkan dan mempelajari kepribadian orang, atau lebih cenderung suka untuk menulis. Saya itu kayaknya mendengarkan. Kalau nulis sekedar aja gitu. Oke, di Isma itu lebih suka mendengarkan, dan mungkin Isma juga memiliki teman yang suka curhat dengan Isma gitu ya. Ya, seperti itu. Saya suka. Nah, di sini Isma kita sudah bisa melihat Isma itu lebih cenderung suka untuk mendengarkan dan mempelajari kepribadian orang, suka mendengarkan cerita-cerita teman dari Isma, dan itu bisa membuat Isma tertarik dengan jurusan psikolog saat ini. Dan di sisi lain Isma suka sastra karena Isma suka menulis, tetapi tidak sesering Isma mendengarkan cerita orang lain. Baik, di sini kita juga tidak boleh hanya melihat dari satu pandangan saja. Kita juga harus bisa melihat nilai apa yang ada dalam diri kita yang belum sempat kita lihat. Itu kan tadi dari luar. Nah, kita bisa menggali lagi apa yang ada dalam diri kita yang bisa membuat Isma itu cocok memilih jurusan yang Isma mau nantinya. Baik, saya menangkap Isma itu tahu bahwa Isma itu ingin mengambil keputusan yang tepat tentunya. Tapi Isma juga bilang tadi semua jurusan itu punya kelebihan dan kekurangan. Di sisi lain, Isma juga menunda memilih karena ingin keputusan yang Isma ambil sekarang itu sempurna. Bukankah itu bertentangan? Ya juga sih Bu, tapi saya tuh ingin sempurna, padahal saya juga tahu itu kan gak mungkin ya seperti itu. Betul, nah dalam hidup itu tidak selalu ada pilihan yang benar-benar sempurna seperti yang Isma katakan tadi. Tapi yang lebih penting adalah apakah pilihan itu sesuai dengan minat, nilai hidup, dan kemampuan Isma sendiri. Sekarang bagaimana kalau kita mulai menyusun langkah-langkah yang bisa Isma lakukan agar keputusan Isma itu lebih terarah? Ya, perkiraan Isma, langkah apa yang dapat Isma lakukan saat ini untuk masa depan nanti? Langkah saya gak takut buat memilih satu keputusan dan saya mencoba itu. Jadi Isma akan mencoba mengikuti kata hati Isma untuk melakukan apa yang Isma mau. Ya. Nah, kalau sekarang saya tanya lagi dari skala 1 sampai 10 tentang seberapa besar kebingungan Isma setelah diskusi dengan saya di sesi konseling kali ini, masih di angka berapa? Sekarang sudah 3. Baik, sudah 3. Jadi hari ini kita sudah membahas keresahan Isma tentang jurusan kuliah, mengenali bahwa
dengan memahami diri sendiri. Langkah yang akan Isma ambil itu dengan mengikuti kata hati, dengan mengikuti apa yang Isma mau tanpa adanya keraguan, dan jangan memikirkan kesempurnaan, tapi Isma juga harus berpikir apakah pilihan tersebut sesuai dengan nilai dan diri Isma sendiri.